Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Berharap dalam penyertaan Tuhan kita semua boleh terus menjalani hidup kita, Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat datang di dalam pelayanan online, Kesempatan Ministry, sebuah pelayanan mingguan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan-renungan singkat lewat pelayanan channel YouTube ini. Saya berharap kiranya Bapak Ibu boleh subscribe channel ini, kemudian bisa like, memberikan komentar, dan yang lebih penting juga men-sharingkan kepada orang-orang lain, supaya banyak orang mendapatkan berkat. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Alkitab membahas tentang problem kesepian manusia. Kita mendapati jawaban yang sangat jelas, Yesus adalah sebagai jawaban. Dia adalah sahabat sejati kita, dia menyerahkan nyawanya bagi kita sahabat-sahabatnya. Meskipun kita berdosa dan menyakiti Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang Alkitab dan temanku. Pada sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Pada dalam surga kami bersyukur buat penyertaan Tuhan hari lepas hari sampai pada hari ini. Kami mengawali seluruh aktivitas kami di awal minggu ini, berkatilah ya Tuhan. Berkatilah juga kami akan merenungkan firman Tuhan, agar apa yang kami renungkan boleh menjadi satu berkat buat kami di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, kembali kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara pernah dengar istilah toxic friend? Toxic friend. Sedang musim sekarang istilah toxic friend. Apa sih toxic friend? Toxic friend itu adalah teman yang tidak mendukung kita, teman yang tidak memberikan kontribusi positif buat hidup kita. Teman yang selalu membawa efek negatif dalam hidup kita. Ya. Toxic itu juga artinya racun gitu ya. Teman itu membuat kita stres dan makan hati gitu ya. Rasanya selalu susah sekali ya. Seolah-olah menjadi racun yang merusak kebahagiaan kita dan kesehatan mental kita. Apakah Anda di dalam kondisi terjebak dengan toxic friend? Apa sih ciri-cirinya? Saya menemukan dari artikel beberapa ciri-cirinya adalah semua hal dalam urusan persahabatan itu urusan tentang dia saja. Ya. Sehingga kita tidak bisa jadi diri sendiri. Ya, selalu dia. Ya. Kemudian saat dia tidak ada di sekitar, kita merasa senang sekali. Wah, untung nggak ada dia. Rasanya senang sekali. Dan kita menjadi orang yang takut sekali berbuat salah. Takut dia sebetulnya. Kita merasa dimanfaatkan setiap saat. Dan ada satu keinginan ingin menjauhi teman itu sebetulnya. Dan kita merasa bahwa ia tidak senang kalau kita sukses. Ia membuat kita sangat tidak nyaman. Itu adalah kondisi-kondisi toxic friend. Teman-teman kita, lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang seperti racun dalam hidup kita. Nah, kita akan gumulkan saat ini tentang toxic friend. Apa kata firman Tuhan mengenai hal ini? Ya, apa kata firman Tuhan mengenai hal ini? Kita sudah membaca tadi, poin pertama adalah bahayanya salah berteman. Ya, bahaya salah berteman. Tadi dikatakan di dalam Korintus 15 ayat 33 kita baca ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di salah berteman itu berbahayanya apa? Karena dia merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku, kita mungkin selama ini punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sudah kita bangun dari kecil, begitu baik ya. Saat kita berteman dengan lingkungan yang tidak lakukan itu, lingkungan yang salah, lingkungan yang punya kebiasaan yang buruk, kita pelan-pelan akan menyamakan diri dengan mereka, bukan? Artinya, kebiasaan yang sudah kita bangun baik-baik akan menjadi hilang. Ya. Yang kedua, bahayanya adalah apa? Terpengaruh hal jadi negatif. Ya, negatif. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, saya menemukan tadi pagi waktu saya dalam perjalanan mendengar satu siaran radio dan membahas tentang tema selingkuh itu menular, ya, menular. Ternyata ada penelitiannya, saudara ya, dari Archive of Sexual Behavior tahun 2022 menemukan bahwa kegiatan perselingkuhan itu menular. Jadi waktu orang selingkuh, lingkungannya selingkuh, dia bisa terpengaruh untuk menjadi selingkuh. Ini bahaya sekali, ya. Ini akibatnya pengaruh negatif dari seorang teman yang negatif, yang toksik. Ini misalnya ada satu kelompok, misalnya 5 orang begitu ya.
3 orang selingkuh. Orang yang keempat akan ngerasa bahwa, oh selingkuh itu fine ternyata. Semua melakukannya. Maka dia pun akan mencoba-coba untuk menjadi selingkuh. Dan seolah-olah selingkuh menjadi hal yang dibenarkan oleh mereka. Toh bukan salah gua, gara-gara temen gua, gara-gara lingkungan gua. So ini bahayanya toxic friend, pengaruh secara negatif. Yang berikutnya lagi di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini bicara tentang orang yang berteman dengan orang bebal mengalami hal yang tidak baik, mengalami harm, ya. Orang itu saudara begini ya, waktu kita punya lingkungan yang tidak baik ya, toxic friend, secara rohani itu menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Kita menjadi mengkompromikan nilai-nilai kita, keyakinan kita. Kita kompromikan. Mengapa? Karena pengaruh orang-orang di sekitar kita. Secara rohani jauh dari Tuhan. Saudara bisa lihat orang-orang yang dulunya waktu muda rajin ke gereja, setelah masuk dalam dunia perkuliahan, bergaul dengan lingkungan yang salah, menjadi orang yang membenci Tuhan misalnya. Orang yang terlibat dengan narkoba misalnya. Secara rohani, jadi makin jauh dari Tuhan. Yang berikutnya lagi secara kesimpulan adalah mereka secara emosional akan mengalami apa? Rasa sakit hati, dikhianati atau mengalami penolakan. Kemudian secara mental mereka merasa stres, depresi, atau cemas. Dan secara fisik bisa perilaku berisiko berbahaya. Contoh tadi waktu saya katakan tentang orang terlibat di dalam narkoba, secara fisik dia akan mengalami problem yang serius sekali. Atau misalnya suka kebut-kebutan. Waktu mengalami kecelakaan mengalami risiko yang sangat bahaya sekali. Saudara sekalian, ciri-ciri teman yang buruk itu Amsal banyak sekali menyebutkannya. Ya, kalau Anda membaca kitab Amsal akan melihat beberapa ciri-ciri sikap buruk ya. Saya akan bacakan beberapa. Saudara bisa lihat langsung refer ke ayat di mana. Yang pertama adalah ciri-ciri teman yang buruk adalah pengkhianat. Amsal 16 ayat 28. Pengkhianat ya. Yang kedua gosip ya, suka menggosip ya, gosip di kita, gosipin orang, di orang gosipin kita ya. Amsal 11 ayat 13. Yang ketiga adalah orang yang iri dan cemburu. Iri dan cemburu. Ya, dia tidak ingin kita berhasil, dia iri dengan kita. Amsal 27 ayat yang keempat. Yang keempat adalah orang yang serakah. Ya, Amsal 15:27. Yang kelima adalah orang yang kurang empati. Amsal 12 ayat 13. Dia tidak peduli dengan apa yang kita alami. Coba saudara perhatikan dari 5 ciri tadi, bukankah sama dengan ciri-ciri seorang toxic friend, bukan? Lalu bagaimana cara kita menghindarinya? Ngomong soal toxic friend, saudara, bukan bicara hanya untuk bekal bagi anak-anak remaja, anak-anak muda, atau anak-anak kita, bukan. Tetapi juga bekal buat kita. Karena jangan-jangan di dalam lingkungan kita lihat ke kanan ke kiri kita punya lingkungan yang toksik, yang beracun, dan itu sangat berbahaya buat kita. Saudara, cara menghindarinya pertama kita berdoa minta bimbingan Tuhan. Tuhan tolong aku di dalam lingkungan yang seperti itu. Kemudian mari kita belajar menetapkan standar, saudara ya. Tetapkan standar ya. Lihat, Amsal 22 ayat 24 berkata begini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Artinya apa? Jangan teman sama mereka. Bikin standar. Ya, standarnya apa? Ya, jujur misalnya. Orang yang setia misalnya. Baik hati, respect, dan lain sebagainya. Jadi kita harus berani tetapkan standar. Ini standarku. Kalau di luar itu aku tidak akan kompromi hal itu. Ini cara kita menghindari orang-orang yang toksik seperti itu. Kemudian hati-hati dalam memilih teman, saudara. Ya, hati dalam memilih teman. Ini poin yang kita kalau pikir-pikir ya, kalau kita masuk dalam sebuah komunitas, lingkungan, hati-hati dalam memilih teman, saudara. Ada sebuah pepatah bahasa Inggris berkata begini, bird with the same feather flock together. Burung dengan bulu yang sama akan berkumpul sama-sama. Itu sangat wajar, bukan? Kenapa? Karena banyak kesamaannya di situ. Sehingga waktu kita punya satu standar tertentu, ya alangkah indahnya kita berkumpul dengan teman-teman yang punya standar yang sama. Dan waktu kita memilih teman yang baru, kita harus berhati-hati dalam memilih teman kita. Ya. Amsal 12:26 berkata begini, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Jalan orang fasik menyesatkan mereka. Lihat ya, orang benar mendapati tempat penggembala, tahu di mana lingkungannya dia. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjadi teman yang baik bagi sesama kita. Bukan cuma menuntut orang berlaku ke kita, kita pun harus jadi teman yang baik sesama kita. Amsal 17:17 berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bisakah kita menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu kepada sahabat kita? Jadi seorang saudara dalam kesukaran kita. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut dalam minggu yang akan datang. Yang berikutnya lagi adalah kita harus berani mengakhiri persahabatan yang tidak sehat. Amsal 13:20, bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, berteman dengan orang bebal menjadi malang. Berani mengakhiri persahabatan yang tidak sehat.
toxic friend. Nah, saudara sekalian, itu beberapa hal yang kalau kita pikir-pikir ya, ternyata Alkitab juga banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana kita memilih teman, bagaimana prinsip-prinsip penting persahabatan, bagaimana kita menghadapi toxic friend seperti itu. Kenapa? Karena salah pilih teman bisa berakibat fatal ke depan. Salah pilih lingkungan pergaulan bisa banyak mengkompromikan aspek-aspek kebenaran, iman kita, dan sebagainya. Saudara, sebagai penutup, saudara, marilah kita menjadi bijak di dalam berteman. Berteman dengan siapa saja, betul. Jangan jangan terlalu, aku nggak level sama dia, nggak level sama jangan. Tapi kita harus bijak dalam memilih teman. Dan poin penting adalah secara personal. Marilah kita praktekkan hukum kasih kepada sesama. Apa itu hukum kasih? Matius 22 ayat 39. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mari kita belajar untuk memblend jadi satu. Bagaimana saya bisa mengasihi sesama saya mengasihi diri saya sendiri, tetapi di saat yang sama saya harus bijak dalam memilih teman-teman saya. Sehingga saya tidak terlibat dalam lingkungan toxic friend, sehingga saya tidak jadi toxic bagi orang lain, dan saya bisa mengakhiri relasi dengan toxic friend. Lalu sebagai penutup saya bacakan sekali lagi. 115 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.